Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas penulangan secara manual. Jadi di sini udah ada namanya itu pedestal dan pondasi yang telah saya buat dari awal. Jadi kita ingin membuat penulangannya seperti gambar ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk bentuk tulangan dari pedestalnya yang menerus dari kolom, dan bentuknya seperti bisa dilihat nih. Di sini ada bending, di sini juga ada bending. Sedangkan kalau kita membuat secara manual, dia hanya bisa membuat sekali bending aja, nggak bisa dua kali. Di sini kita akan jelaskan gimana cara ngebendingnya untuk yang dua kali. Oke, pertama kita buat dulu untuk tulangan yang untuk pondasinya dulu. Caranya mudah, kita klik yang bar group aja, klik objeknya. Ingat ya, perintahnya ada di sebelah kiri bawah. Lalu kita klik bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu klik middle mouse, lalu klik arahnya. Kita akan membuat tulangan itu sepanjang apa gitu, sama seperti array pada AutoCAD. Klik titik ini, lalu klik titik satunya lagi. Nah, akan muncul. Nah, di sini belum kita ubah. Nah, bentuknya kan masih gini ya, masih bending 90. Baru di sini juga radius dari bendingnya terlalu besar, jadi bentuknya seperti hampir menyerupai seperempat lingkaran. Kita double klik. Nah, cuman kalau misalnya hilang gini, kita tekan Ctrl 1. Nah, biar lebih enak dalam mengeditnya. Double klik, lalu kita atur ukurannya diameternya jadi 10. Setelah itu kita atur bending radiusnya jadi 5, setengah dari size-nya. Lalu kita custom hook-nya kita ubah jadi 90 derajat, hook end sama hook start. Jadi kan kalau misalnya batang itu atau sebuah objek, ada namanya titik ujung akhir dan ujung awalnya. Nah, setelah itu bisa dilihat bentuknya udah berubah kan? Di sini kita buat yang 135 aja, jangan yang 90. Nah, 135. Lalu panjangnya ini kita bisa ubah menjadi 75. Caranya diubah standarnya ini jadi custom. Standarnya jadi custom, lalu ubah lengthnya jadi 75. Kita buat minimum aja, jangan terlalu panjang. Untuk jaraknya kita buat aja 200. Nah, setelah itu kita atur yang namanya selimutnya. Untuk selimutnya kita atur misalnya 35. Baru modify. Ingat tekan modify. Kalau nggak tekan modify, dia nggak bakal berubah. Selanjutnya kita bikin tulangan di sisi satunya lagi. Karena harus ada tulangannya X sama sumbu Y ya. Baru kita klik. Kita Ctrl 4 dulu. Kita klik objeknya. Tadi setelah kita klik bar group, kita klik objeknya. Lalu kita klik bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru middle mouse, sedikit diputar, baru klik ujung satunya ke ujung satunya lagi. Nah, udah muncul. Kita kontrol satu lagi. Nah, ini tadi yang kalau gini kan sama warna ya, agak susah buat dilihat. Kita ganti warnanya menjadi misalnya warna ini. Nah, terlihat kan perbedaannya. Nah, setelah itu kita bisa atur buat radiusnya. Sekarang kita fokusnya buat ke tulangan yang tadi nih, yang tadi kita sedang bahas nih, tulangan yang dari pedestalnya yang berbentuk 3 kali bending. Bending pertama di sini, lalu bending kedua di sini. Kita Ctrl 4 dulu. Di sini kan di video sebelumnya kita ada buat itu penulangan pakai komponen. Di sini kita bikin manual. Kita klik single bar, lalu kita klik sekali ke objek pedestalnya, lalu klik bagian ujung ke bagian ujung bawah. Nah, kita buat tulangan utama, baru klik middle mouse. Langsung muncul. Setelah itu kita edit, kita ubah diameternya misalnya 13. Enter. Bending radiusnya misalnya 6,5. Lalu custom hook-nya kita buat no hook dulu, biar lurus. Nah, selanjutnya kita bisa main ke dalam on plane sama from plane-nya. Ingat titik acuan kita itu ini, yang biru ini, titik biru, persegi biru sama persegi biru ini. Jadi untuk ngaturnya itu kita mainnya di sini aja, di from plane sama on plane. Nah, jadi kita bisa mencobanya. Nah, sampai dia masuk ke dalam. Hanya permainannya di negatif aja. Nah, setelah muncul kayak gini, kita tinggal klik, baru Ctrl C, lalu tekan ujung yang kuning ini, klik, baru tekan lagi ke ujung yang satunya. Nah, setelah itu escape, kita Ctrl 4.
lihat, wah dia di luar. Kita tekan lagi, klik sekali atau klik double, lalu kita ubah. Kita permainan di sini aja. Nah, udah masuk ke dalam kan? Kontrol 1 lagi. Setelah itu ini kita gabungkan. Klik 1, klik. Nih. Tapi sebelum kita buat tulangan utama, pertama kita harus membuat namanya sengkangnya dulu. Nah, kita buat misalnya sengkangnya itu Ctrl 4 dulu, kita tekan bar group. Karena sengkang itu kan bentuknya bergrup ya. Kita klik pedestalnya, kita bentuk persegi di atas 1, 2, 3, 4, 5. Lalu klik middle mouse. Saya itu buat titiknya dari sepanjang apa sampai sepanjang apa, dari atas ke bawah. Nah, sudah muncul. Kita lihat bentuknya. Sepertinya bendingnya terlalu besar ya. Kita double klik lagi. Ctrl 1. Nah, double klik. Nah, di sini kita bisa lihat size-nya 10, kita buat 8 aja, enter. Bending radiusnya kita buat 4, enter. Custom hook-nya, wah ini radiusnya kita buat 4, enter. Di sini juga 4, enter. Nah, di sini kita buat selimutnya 35 aja nggak apa-apa. Di sini harus sama semua ya. Kalau misalnya sengkang ini, usahain harus sama. Kalau nggak sama, nanti dia bentuknya jadi aneh. Lihat. Misalnya saya mau buat kontrol ini. Ini sengkangnya. Saya misalnya di bagian sini saya buat misalnya 20. Ini 20. Nah, lihat bentuknya. Aneh kan berubah? Jadi kalau nggak sama dia bakal berubah. Bakal aneh bentuknya. Nah, setelah itu kita Ctrl 4, kita putar, baru Ctrl 1. Nah, ini kita bisa posisiin. Tadi kan ini diameternya 35 ya. Berarti ini harus lebih 35, maaf. Selimutnya 35, otomatis ini selimutnya harus lebih kecil dari 35. Jadi kita membesarkannya itu hanya di on plane sama from plane aja. Karena on plane from plane itu dari permukaan. Jadi dari permukaan sampingnya atau dari depannya ini. Karena kalau kita bermain ke start sama end, itu ke panjang atas sama panjang bawahnya. Misalnya sini kita buat, tadi kan ini 35, berarti harus lebih dari 35, berarti misalnya 50. Nah, misalnya kita buat 50, enter. Nah, udah masuk kan ke dalam. Nah, ini juga kita ubah jadi 50. Enter. Setelah itu, ini katanya 2 udah kita buat ya. Baru kita mau buat 4 tulangan utama di sebelah sana. Atau misalnya kita mau buat 4 deh, 4. Kita mau buat 4. Kalau kita copy lagi tadi kayak Ctrl C, kita buat sini, kita taruh lagi di sini. Nah, baru Ctrl 4. Bingung kan? Harus ngubah-ngubah lagi. Jadi kerja 2 kali. Jadi dihapus saja. Jadi cara cepatnya kita klik, tahan Ctrl, kita klik tulangan 1 sama tulangan kedua. Nah, setelah itu kita klik kanan. Baru tekan group. Klik group, lalu klik salah satu batangnya. Nah, jadi pas teman-teman udah beres ngelakuin group, tekan, dia langsung ngepick 2. Setelah itu tinggal kita Ctrl C. Ctrl C itu pakai garis acuannya ini. Kita Ctrl C, tekan ujungnya, baru ke ujungnya satunya. Nah, Ctrl 4. Nah, di luar 2 kan, tinggal kita ubah aja. Klik sekali. Nah, kita ubah di sini. Kalau nggak yang ininya, atau yang di from plane-nya. Baru Ctrl 1. Nah, udah masuk kan? Nah, udah oke nih. Sekarang kita mau buat di bawahnya nih. Untuk yang bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya itu kan kita mau buat gini. Ada bending pertama 90, baru bending kedua 135. Kita klik 1, 2. Nah, kalau misalnya untuk 4 segini, dia hanya bisa di grup itu kalau misalnya dia satu searah gitu. Kayak misalnya tulangan ini kan karena di satu sumbu. Kalau udah kayak yang 2, misalnya saya mau menggrup 4 ini, itu udah lebih dari satu sumbu, jadi nggak akan bisa. Baru kita klik, di sini kita mau perpanjang ya. Perpanjang itu di start sama end. Nah, misalnya kita mau perpanjang, tadi ini diameternya ini, selimutnya 35, diameternya 10, 45, berarti ya 45 kita buat. Kita tekan, lalu kita ubah jadi, ini kan permukaan 250 kurang 45, jadi kan tinggi pondasi 250,
bagian bawah ini selimut tambah 2 kali ini, 2 kali pondasi, berarti 35 tambah 20, 2 kali tulangan, berarti 55, berarti 250 kurang 55, 195. Kita buat, jadi, nah N nya minus 195. N itu bukan berarti di bawah ya. N itu artinya bagian ujung terakhir. Jadi ujung itu kan ada dua ya, kalau misalnya objek ujung pertama sama awal. Di mana kita tahu awalnya mana, akhirnya mana? Dari awal kita buat tadi. Tadi kan kita pas pertama bikin tulangan itu kita klik bagian atas dulu, baru bagian bawah. Sehingga bagian atas itu disebut start dan bagian bawah itu disebut end. Nah, lalu kita klik. Setelah itu kita pending. Kita buat. Nah, tadi kan di bagian end kan yang kita perpanjang, otomatis hook end-nya kita ubah jadi 90 derajat dulu. Nah, lihat di sini kan 90 derajat dulu ya. 90 derajat dulu. Nah, yang di sampingnya juga kita ubah. Nih, kita ubah jadi tadi n-nya jadi minus 195. Setelah itu kita ubah jadi 90. Nah, tapi kan harusnya ke sana ya. Nah, kita buat 90 jadi custom. Kita ubah jadi minus 90. Nah, setelah ini, nah misalnya terlalu panjang, kita bisa langsung ubah custom. Kita ubah jadi 75 aja. Misalnya ini juga kita ubah jadi 75. Nah, setelah itu kan kita mau bending lagi kedua. Tapi bending kedua nggak ada aturannya. Untuk bending kedua itu emang dibutuhkan sedikit tambahan lah. Jadi kita tekan lagi nih single bar. Kita tekan single bar. Kita klik objeknya. Nah, di sini objek yang mau kita buat yang ini kan. Nah, ini. Kita klik objek pedestalnya. Nah, baru kontrol 1 lagi. Kita buat di sini. Nih, tekan ujungnya. Nah, jadi kalau tekan, ingat aktifkan yang di bagian ini. Bagian bawah, snap to end point. Jadi dia akan menyesuaikan ke bagian end point-nya untuk bagian paling ujung. Nah, klik. Nah, baru jangan lupa diaktifkan namanya ini yang di bawah, snap to perpendicular point. Supaya nah, kita bisa membuat yang namanya itu siku-siku. Nah, jadi teman-teman bisa buat kayak gini aja. Yang penting kecil aja nggak apa-apa, 20 misalnya. Klik kiri. Nah, setelah itu middle mouse. Kemana dia? Ini ada di atas. Nih, kabur. Karena tadi di awal kita belum kita nolkan cover thickness-nya. Jadi dia masih menganggap yang namanya selimut. Jadi sebelumnya tadi harus kita ubah dulu jadi 0 semua. Tapi di sini udah kita buat terlanjur. Kita double klik aja yang ini, yang baru dibuat, ubah semuanya jadi 0. Baru modify. Nah, pas kan? Setelah itu teman-teman bisa perpanjang. Teman-teman perpanjang di hooknya, di hook end. Misalnya diperpanjang di end-nya deh. Di end-nya dulu kita perpanjang dulu dalam bentuk horizontal ya. Misalnya kita perpanjang sepanjang 50. Nah, setelah itu kita mau bendingkan atau kita bengkokkan gitu kan. Kita tekan no hook menjadi 135. Ingat di bagian end, karena end yang di bagian ini mau kita bengkokkan, jangan di bagian start. Kalau di start itu nanti bentuknya malah di sini yang dibengkokkan di bagian sini. Setelah itu kita modify. Nah, udah kan? Klik. Nah, tapi ini diameternya terlalu gede. Kita ubah jadi custom. Nah, radiusnya kita buat 6,5. Nah, baru panjangnya 75 aja. Nih, udah bagus kan? Cuman masih ada yang kurang. Kalau kita tekan ini, nah terpisah, nggak bersatu mereka. Sedangkan mereka itu harus satu kesatuan. Nah, caranya gampang. Yang ini kita ungroup dulu, klik kanan, baru ungroup. Nah, setelah itu ini dua kita tekan, tahan kontrol, klik satu, klik satunya lagi. Lalu kita ke bagian edit, ada namanya combine. Klik combine. Setelah itu klik salah satu partnya sama yang salah satu partnya lagi. Nah, baru escape. Nah, udah nyatu, udah keren. Nah, beres kan? Gampang. Tinggal di copy ke yang lain. Teman-teman tinggal copy.
Cuman di sini ada kelemahan. Hal ini dilakukan, penyambungan kayak gini kalau dilakukan, kita klik, ini kan udah jadi satu setting ya, setting tersendiri. Itu teman-teman udah nggak bisa buat manjangin yang di bagian sini, karena dia fokusnya ke bagian ujung sini. Karena mereka udah satu kesatuan dan ini bagian ujungnya. Oleh karena itu sebelum membuat tikungan ketiga atau misalnya lebih dari 3, teman-teman harus mastiin dulu untuk yang tulangan utama yang tadi yang lurus itu udah pas nggak gitu. Kalau udah pas, baru kita tambahin tulangan selanjutnya. Nah, gitu buat itu ngebuat tulangan dengan 3 lekukan. Nah, untuk yang lainnya bisa dibuat dengan hal yang sama. Nah, usahakan setelah ngebuat kayak gini tuh harusnya itu buat satu dulu, baru di copy. Nih, ini kita hapus, misalnya ini kita hapus. Kita klik, baru Ctrl 4, baru Ctrl C, kita klik ujungnya, baru klik lagi ujungnya. Setelah itu kita klik sekali atau double, lalu kita ubah di bagian sini. Nah, fokusnya ke positif negatifnya aja di from plane sama di on plane. Nah, jadi 2 kan? Tuh. Untuk bagian satunya juga sama. Ini kita hapus aja. Nah, ini 2 kita gabung aja. Klik satu, klik satunya lagi, klik kanan, lalu group. Nah, udah jadi group. Setelah itu kita Ctrl 4, baru Ctrl C, klik ujungnya lagi. Jadi harus konsisten kalau misalnya mau main copy atau move itu. Karena kita pakai yang namanya itu garis proyeksi atau garis bantu. Baru Ctrl 1 aja biar bisa ngeliat tulangannya. Nah, setelah itu ini bisa kita ini sih harus coba kita buat minus 135. Nah, sudah salah. Makanya saya bilang tadi dari awal, kalau kayak gini cuma satu caranya, delete. Kita tekan ini, nggak bisa di copy, berarti di mirror. Tadi klik Ctrl 4, klik kanan, copy spesial mirror. Nah, ingat kalau kita mau ambil garis mirror itu kan namanya mencerminkan ya. Dia bukan mencerminkan bentuknya juga, tapi mencerminkan posisinya. Oleh karena itu kita harus cari titik tengahnya. Titik tengah itu lambangnya segitiga atau midpoint, sehingga ini harus diaktifkan. Nih bagian bawah, snap to midpoint. Klik atas, lalu klik bawah. Nah, kita akan langsung berubah ini angkanya. Lalu kita tekan Ctrl 1, lalu copy. Nah, Ctrl 1 nih bisa dilihat kan, langsung muncul. Setelah itu Ctrl 4. Terkadang kalau kita buat tulangan manual ini, kalau tulangan manual yang pertama kita buat tadi itu sebenarnya udah otomatis dia menyatu dengan si pedestalnya nih. Cuman kalau kita menyambung-nyambungkan seperti yang tadi itu dan mengcopy-copy dan memirror, itu terkadang tulangannya itu nggak menyatu dengan si pedestalnya. Caranya itu gampang. Kita klik pedestalnya, kita tekan move, Ctrl M, lalu kita klik salah satu. Nah, lalu klik Ctrl 1. Nah, bisa kita lihat kan, nah tulangannya nyatu semua. Nah, berarti tidak aman. Cara lainnya kita klik kanan, klik kiri dulu, baru klik kanan, inquire cache unit. Jadi cache unit ini untuk beton, untuk melihat apa aja sih dalam beton ini. Cache unit. Nah, di sini ada datanya. Nah, di sini tulangannya di reinforcing bar. Nah, ada kuantitinya, ada 4 buah, ada 4 buah, ada size-nya, ada panjangnya. Nah, ini panjangnya udah nambah kan? Karena tadi kita tambahkan buat tikungan ketiganya atau bengkokan ketiga. Lalu oke. Nah, jadi gitu kalau mau buat tulangan yang lebih dari 1 bengkokan. Mungkin sekian dari saya. Kalau teman-teman suka, boleh di like, share, and subscribe. Dan kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Secepatnya akan saya balas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih.